warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari 12 MIPA 1, kelompok kami akan menceritakan kembali novel Laut Bercerita karya Laila Salika. Perkenalkan, saya Wahid Adia Maulana, absen 34. Saya Rawe Brian, absen 31. Saya Neni Aini Hasana, absen 30. Saya Felisana Rasuti, absen 20. Ariana Himawati, absen 4. Saya Tika Prastia Kurniawan, absen 12. Selamat menyaksikan. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang diam-diam membaca buku Pramoedia bukan hanya karena estetika sastra, tetapi karena ada suara lain yang mendorongmu. Tegas Kinan mengungkapkan, karena sebelum itu Laut sudah menceritakan kepada salah satu mahasiswa FISIP bernama Kinan bahwa dia suka membaca buku karangan Pramoedia Anantatur, yang kebenarannya bahwa buku itu dilarang peredarannya di Indonesia pada waktu itu. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa fisik yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut menjadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Banyak sekali orang-orang yang diangkat menjadi pahlawan di masa Orde Baru, yang mungkin suatu hari bisa saja dipertanyakan apakah betul mereka memang berjasa dan berkontribusi. Tapi kau benar, dalam definisi perjuangan, antara pahlawan atau bandit tak boleh hanya ditentukan karena rezim kekuasaan, kata Bram, salah satu teman Laut di organisasi Winatra. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasinya, ia juga gemar menulis. Laut kerap menuangkan ide dan gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Kemudian tulisan itu ia kirim agar dapat dimuat oleh media cetak harian. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator, misal penerjemah dari novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya aksi tanam jagung Biangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Diskusi Kwangju yang semestinya berlangsung baik dan lancar justru terhambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun, tidak ada yang tahu pelaku yang membocorkan diskusi mereka. Beberapa anggota dari organisasi Winatra sedikit menaruh curiga pada Naratama, sebab dirinya tidak pernah tampak saat penangkapan dilakukan. Tetapi itu hanyalah dugaan mereka, belum diketahui kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Biangguan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Pancet, kemudian ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang mencurigakan yang mengintai mereka. Hingga akhirnya Laut, Bram, dan Alex ditangkap. Sementara yang lainnya entah melarikan diri kemana. Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat, semacam markas tentara. Di markas, sekelompok orang itu menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Benar, dia biru laut, Sekjen Winatra, teriak salah seorang dari kelompok tersebut setelah mengorek-orek tas milik Laut. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Ada beberapa rapat yang dengan tokoh-tokoh ini, kata pemimpin mereka sambil menuduh Laut dan kawan-kawan sebagai dalang atas aktivitas yang mereka lakukan. Setelah kurang lebih 2 hari 1 malam penganiayaan
dan penyekapan itu pun berakhir. Laut, Bram, dan Alex dikembalikan ke terminal Bumurase. Di terminal Bumurase, Laut, Bram, dan Alex dijemput oleh kedua kakak dari Anjani. Mereka bertiga dibawa dan ditempatkan ke sebuah tempat yang aman di Banjar. Di sana ada Dainel, Kian, Anjani beserta teman-temannya yang lain menunggu mereka. Singkatnya, Laut diringkas lagi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Tepatnya tanggal 13 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996, organisasi Winatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah. Kemudian Sunu, Masgala, dan Narendra secara tiba-tiba hilang. Lambat laun beberapa rekan-rekan yang lain pun hilang, entah kemana. Lalu sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang. Saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi. Bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala berada di bawah, ditelantangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Kalau sampai aku diambil dan tidak kembali, sampaikan pada Asmara, maafkan aku meninggalkan dia ketika bermain petak umpet. Dia akan paham, aku akan selalu mengirim pesan kepadanya melalui apapun yang dimiliki alam. Dan sampaikan pada Anjani, carilah kata-kata yang tidak terungkap di dalam cerita pendekku. Itu adalah perkataan Laut setelah penyiksaan yang selama ini terjadi. Setelah perkataan itu, Laut merasa sedikit tenang dan tertidur. Anjani pun mendekap dan memeluk Laut dengan erat. Tak lama terdengar suara langkah para intel mulai mendekat. Laut yang setengah tertidur tiba-tiba bangun. Mereka pun kembali disiksa oleh para intel tersebut.